Mari kita tundukkan kepala dan berdoa sekali lagi. Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Tolong setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan. Tolong juga hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah setiap kami boleh tunduk dan kami boleh peka mendengarkan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami secara pribadi. Dan kami boleh mengerti dan kami juga boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam sekali lagi, saudara. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Mazmur 62. Saya mengajak kita untuk membuka Mazmur 62, dan saya akan bacakan ayat ini. Saudara juga boleh ikut melihatnya dan juga boleh ikut membacanya di rumah. Demikian firman Tuhan, Mazmur 62. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara, suatu kali ada seorang tukang kayu yang sedang sibuk bekerja. Dan waktu dia sibuk bekerja, tanpa sengaja arloji jam yang dia pakai itu jatuh dan terbenam di antara tingginya tumpukan serbuk kayu. Nah, karena dia sangat sayang dengan arloji itu, maka dia berusaha mencarinya di antara tumpukan kayu yang sudah sangat tinggi. Dia cari sambil mengeluh dan sambil menyalahkan diri sendiri. Aduh, tadi coba ya kalau nggak ceroboh, jamnya nggak jatuh, dan sebagainya ya. Dia mengeluh dan dia menyalahkan diri sendiri karena begitu ceroboh menjatuhkan jam kesayangannya. Nah, akhirnya dia menyuruh teman-teman pekerja yang lain untuk ikut bantu cari di antara tumpukan serbuk kayu itu. Tapi ternyata sia-sia saja. Jam kesayangannya itu tetap tidak ditemukan. Nah, menjelang sore, tukang kayu itu tiba-tiba didatangi oleh seorang anak yang membawakan jam itu kepadanya. Wah, tukang kayu itu senang sekali ya. Anak itu berhasil menemukan jam tersebut dan memberikan kepadanya. Tukang kayu itu senang ya karena jamnya sudah ditemukan. Dan dia penasaran, akhirnya dia bertanya kepada anak itu, bagaimana kamu bisa menemukan arloji itu? Sementara tadi kami sudah rame-rame cari dan kami tidak bisa temukan. Maka si anak itu menjawab, caranya gampang saja. Tadi waktu kalian semua pergi makan, waktu kalian istirahat makan siang,
saya cuma duduk tenang di lantai, dan di dalam ketenangan, dalam keheningan itu, saya bisa mendengarkan suara tik, 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 suara detik dari arloji itu. Maka dengan begitu saya bisa tahu arloji itu ada di mana. Dan akhirnya saya menemukannya. Nah, saudara, ini adalah sebuah cerita yang mau menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita itu gelisah, kita itu berasa busuk, kita pasti akan sulit menyelesaikan masalah. Kuncinya adalah ketenangan. Orang tua kita juga sering ajarkan kepada kita, bukan? Saya dulu ya sering dikasih tahu ya, kalau lagi ada masalah, lagi panik, jangan gegabah, mai cekong, kan? Jangan rasa kerusuk, jangan gegabah, tenang-tenang saja, tenang dulu ya, coba tenang, pasti nanti bisa lebih gampang untuk mikir. Nah, saudara mungkin juga sering kan dengar itu, atau saudara yang jadi orang tua juga sering kasih tahu ke anak-anak, jangan cekong, jangan gegabah. Tetapi sekalipun kita tahu bahwa ketenangan itu adalah kunci, tapi untuk bisa tenang itu bukan hal yang mudah. Apalagi kalau kondisi atau lingkungan sekitar kita itu begitu kacau, begitu hektik. Untuk bisa tenang itu bukan hal yang mudah. Atau mungkin ketika ada banyak beban pikiran, kita bukan cuma mikirin urusan diri sendiri, tapi mikirin urusan anak, mikirin orang tua, bayar tagihan, mikirin urusan pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Dan kadang-kadang saking banyaknya, pikiran-pikiran itu saking mengganggunya, juga buat kita sulit merasakan ketenangan jiwa. Dan tidak jarang pikiran-pikiran yang kacau itu juga buat kita sulit untuk tidur. Kadang kita jadi susah tidur ya, sampai nggak bisa tidur. Nah, Blaise Pascal, seorang filsuf dan ahli matematika pernah berkata bahwa manusia itu tidak bahagia sebenarnya cuma disebabkan karena satu hal. Cuma ada satu hal yang buat manusia itu tidak bahagia, yaitu karena mereka tidak bisa tenang. Saya setuju dengan perkataannya ya. Satu hal yang buat kita itu nggak bahagia itu karena kita sulit untuk duduk tenang. Ya, saudara, kita tahu kita harus tenang. Cuman bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan ketenangan? Nah, inilah yang akan kita renungkan bersama melalui Mazmur 62 yang tadi sudah kita baca. Daud dalam Mazmur ini juga menghadapi kondisi yang menggelisahkan. Kondisi yang sangat kacau balau karena nyawanya sedang terancam. Nah, memang kita tidak tahu dengan pasti peristiwa apa yang menjadi latar belakang dari Mazmur ini, tapi setidaknya melalui ungkapannya di ayat 4 dan 5, kita tahu dia sedang berada dalam sebuah bahaya, dalam sebuah krisis. Dia itu sedang diserbu oleh musuhnya. Mereka mau meremukkan dia. Kondisinya dia gambarkan seperti dinding yang miring, seperti tembok yang hampir roboh. Tinggal sedikit lagi sudah ambruk. Musuhnya itu mau menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Dan mereka itu adalah orang yang mulutnya manis dari luar, tapi sebenarnya mereka sedang mengutuki dari dalam hatinya. Nah, jadi dari gambaran ini kita bisa melihat kalau Daud itu sedang berada dalam kondisi yang pasti buat dia tidak bisa tenang. Kondisinya sedang kritis, nyawanya sedang terancam. Tapi bagaimana dia bisa tetap tenang dalam kondisinya yang seperti ini? Sepertinya sangat tidak mungkin untuk tenang. Tapi dia katakan, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Di terjemahan lain yang saya kira lebih tepat dan akan buat kita lebih kaget, dia katakan seperti ini. My soul finds rest in God alone. Jiwaku mendapatkan ketenangan hanya di dalam Allah. Wow, ketenangan itu dia dapatkan hanya di dalam Allah. Artinya, Allah itu adalah satu-satunya sumber ketenangannya. Dia gambarkan Tuhan itu adalah sumber keselamatan, gunung batu, gunung yang kuat dan tinggi, gunung tempat orang berlindung, kota benteng, kota yang megah, tempat orang berlindung. Maka ketika kondisi sekelilingnya kacau, pikirannya penuh kegelisahan, dia tidak akan goyah, karena dia pergi kepada satu-satunya tempat yang bisa diandalkan, yang bisa membuat dia tenang, yaitu Allah sendiri.
Nah, sampai di sini, waktu saya merenungkan ini, waktu saya membaca ketika Daud katakan, jiwaku mendapatkan ketenangan hanya di dalam Allah, hati saya itu bergetar. Wow, ini satu kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan dia mendapatkan ketenangan itu cuman hanya di dalam Allah. Tapi selesai saya merasakan itu, saya kembali berpikir, saya bertanya-tanya, dan saya kira ini juga jadi pertanyaan setiap kita. Allah sebagai sumber ketenangan, itu mah gue udah tahu. Saya yakin saudara juga sudah tahu ya. Nggak usah dikasih tahu, kita sudah tahu jawabannya. Kemana kita bisa mendapatkan ketenangan? Ya cuma kepada Allah. Waktu kita sedang punya banyak pikiran, banyak kegelisahan, jawabannya cuma satu. Kita juga sering dikasih tahu, ya datang aja ke Tuhan, kasih tahu Tuhan, begitu ya. Nah, sering dikasih tahu seperti itu. Kita tahu kok secara kepala, secara pengetahuan, secara teori. Tapi semakin sering kita dengar hal ini, semakin kita tahu, kok akhirnya semakin jadi klise ya. Jadi seperti cuman sebuah teori, sebuah pengetahuan di kepala, ya kita berdoa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, tapi akhirnya jadinya seperti cuman sebuah ritual, karena akhirnya toh kita juga nggak merasakan apa-apa. Kita tahu itu, tapi tidak jarang kita tidak tahu bagaimana caranya dan kita tidak merasakan apa-apa. Nah, saudara, ketika Daud berkata, jiwaku mendapatkan ketenangan hanya dari Allah saja. Dia bukan cuma tahu secara teori. Dia bukan cuma ngomong doang. Ketika saya observasi lebih dalam, dan mari kita lihat lebih dalam, apa yang dia maksud waktu dia ngomong, jiwaku itu cuma bisa dapat ketenangan dari Allah. Dan bagaimana dia lakukan. Saudara, kata ketenangan yang Daud pakai dalam hal ini punya arti yang sangat kaya. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, artinya adalah rest, istirahat. Tetap menanti dalam diam, dalam hening. Maka dengan kata lain, dia mendapatkan ketenangan itu, dia mendapatkan istirahat itu di dalam Allah, ketika dia menantikan Allah di dalam diam, di dalam keheningan. Nah, cuman masalahnya, bagaimana bisa datang kepada Tuhan di dalam diam dan tenang, sementara pikirannya itu sedang kacau. Nah, mari kita lihat proses yang dialami oleh Daud, proses yang dilakukan oleh Daud melalui struktur dari Mazmur ini. Yang pertama, di ayat 2-3, pemazmur ini mengungkapkan teori yang dia tahu. Teori yang dia tahu, bahwa Allah itu adalah sumber ketenangan. Ini masih sebatas teori, dia katakan jiwanya hanya akan mendapatkan ketenangan di dalam Allah. Lalu kemudian dia menyadari realitas kekacauan yang sedang dia hadapi di ayat 4-5. Ini adalah realitas, kenyataan yang memang dia hadapi, bahwa dia sedang berada di dalam krisis, nyawanya sedang terancam. Nah, tapi saudara perhatikan, setelah ayat 4 dan ayat 5 ini ada satu kata sela, yang artinya adalah sebuah jeda. Dan di dalam jeda ini, biasanya yang dilakukan adalah diam, tenang. Dan setelah itu, di ayat 6-9 ada pengulangan lagi dari ayat 2-3. Yang kalau bahasa aslinya, diterjemahkan kalimatnya hampir sama, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Tapi sebenarnya ayat ini, kalau dalam bahasa aslinya, sebenarnya ayat 6 ini bunyinya adalah kalimat perintah, yang kira-kira ngomongnya seperti ini, hai jiwaku, tenanglah hanya di dalam Allah. Jadi ada sebuah dialog pribadi di mana dia menyuruh jiwanya untuk tenang di dalam Allah. Jadi berangkat dari teori yang dia tahu tentang Allah, berangkat dari pengetahuan yang dia tahu bahwa dia bisa tenang di dalam Allah, sekarang mulai proses turun ke dalam hatinya. Dia dialog pribadi, dia katakan, sekarang rasakan, jiwaku, tenanglah di dalam Allah. Dia merasakan bahwa Allah itu adalah gunung batu keselamatannya. Dan dia juga katakan, percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan.
curahkan seluruh isi hatimu itu di hadapannya. Maka dalam waktu ini, setelah tadi dia menyadari realitas yang dihadapi, dia tenang, dia diam, dan dia ungkapkan semua isi hatinya kepada Tuhan. Dia kasih tahu kepada Tuhan tentang bebannya, tentang pikiran-pikirannya, tentang orang-orang yang hendak mencelakakan dia. Lalu perhatikan setelah dia curahkan semuanya, kita menemukan kata Selah lagi. Dia diam lagi. Dan di ayat 10 sampai 11, dia seperti mendapatkan peneguhan. Dia seperti mendapatkan jawaban dari Tuhan tentang kondisinya yang Tuhan tuh katakan, sudahlah, orang yang mau mencelakakanmu itu nggak ada apa-apanya. Mereka itu seperti angin yang ringan, nggak bisa ditimbang. Sebentar saja akan lenyap, hilang. Mereka itu suka merampas, suka mementingkan harta, tidak perlu dipedulikan, karena tidak perlu bergantung pada harta, semuanya itu sia-sia. Dan di dalam diam itu, Tuhan ingatkan Daud dengan firman-Nya, ayat 12 sampai 13, dia ingat akan kasih, dia ingat akan kuasa dan kasih setia Tuhan. Bahwa Tuhan itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Maka tenanglah jiwa Daud. Maka tenanglah jiwanya. Karena dia tidak perlu ambil pusing dengan orang-orang jahat yang hendak menghabisi nyawanya itu. Sebab dia sudah serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Nah, saudara lihat proses yang dilakukan oleh Daud. Kalau kita lihat dan kita renungkan, saya kira akan sangat menolong bagi kita untuk kita tahu, untuk kita bisa tahu bagaimana caranya supaya jiwa kita bisa mendapatkan ketenangan. Pertama cuma dari teori, dari kata firman, dari pengetahuan di head, di kepala, dia tahu bahwa jiwa saya akan mendapatkan ketenangan hanya di dalam Allah. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kemudian dia merasakan dan mengalami ketenangan itu. Dengan cara dia datang kepada Tuhan. Dia curahkan semua isi hatinya kepada Tuhan. Dia kasih tahu Tuhan realitas yang dia alami. Kasih tahu ke Tuhan pikiran-pikiran apa yang mengganggumu. Tumpahkan, ceritakan semuanya kepada dia. Lalu menunggunya di dalam diam dengan penuh percaya kepadanya. Dia akan meneguhkan kita sesuai dengan firman-Nya. Maka tenanglah jiwa kita. Nah, saudara, perasaan tenang itu adalah perasaan teduh dari dalam yang kita rasakan. Nah, meski masalah kita tidak akan otomatis bisa langsung selesai. Tapi seperti kita mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang lebih besar, sehingga kita itu udah nggak peduli lagi ya, mau bumi gonjang-ganjing, mau apapun yang terjadi, yang penting saya ini sudah merasakan aman hanya di dalam Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah ini digambarkan seperti seorang anak bayi yang tidur pulas dalam pelukan ibunya. Saudara yang punya anak pasti pernah melihat dan merasakan hal ini. Anak bayi itu tidak dipusingkan dengan kondisi sekitar. Mau lagi hujan deras, mau lagi ada gempa sekalipun, yang dia tahu cuman perasaan tenang berada di dalam pelukan ibunya. Asal aku ada dalam pelukan mama, aku sudah rasa tenang. Karena aku percaya aku itu akan aman sepenuhnya dalam pelukan mama. Jadi semua hal itu yang aku takutkan, yang di luar itu aku serahkan ke mama. Yang aku tahu aku cuman berada tenang dalam pelukan mama. Saudara, perasaan tenang ini bukan hanya sebuah perasaan yang kita damba-dambakan. Saya yakin setiap kita merindukan perasaan itu, mendambakan perasaan itu. Tapi ini bukan cuma perasaan yang kita dambakan. Lebih dari itu, Allah mendambakan supaya kita juga bisa mengalaminya. Jadi bukan cuma kita yang kepengen, tapi justru Allah lebih pengen supaya kita bisa merasakan ketenangan itu. Maka itulah sebabnya dia mengutus Yesus untuk lahir ke dalam dunia, menjadi sama seperti kita, supaya kita bisa mengenalnya dan mengerti, merasakan apa itu ketenangan dengan datang kepadanya. Allah juga tahu selama kita masih berada dalam dosa, selama kita masih dijerat oleh dosa, kita tidak mungkin bisa merasakan ketenangan itu.
Maka dia utus Yesus untuk mati menyerahkan dirinya bagi kita dan membebaskan kita dari beban dosa itu, supaya kita bisa merasakan ketenangan darinya. Maka Yesus memberikan sebuah ajakan bagi setiap kita. Sebuah ajakan supaya kita bisa merasakan ketenangan dengan datang kepada Dia. Dia berkata, marilah kepadaku. Mari, datang kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan ini adalah rest, istirahat, ketenangan yang Dia tawarkan bagi kita. Saudara, suatu kali seorang pendeta berkhotbah dari teks ini dan membacakan ayat ini kepada jemaatnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Selesai membaca ini, pendeta itu bertanya kepada jemaat, apa yang Yesus maksudkan ketika dia berkata, marilah kepadaku? Ada yang tahu maksudnya? Ada yang bisa jawab apa maksudnya? Apa maksud Yesus ketika dia berkata, marilah kepadaku, come to me? Semua jemaat diam, tidak ada yang menjawab. Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil yang angkat tangan dan dia berkata dengan polosnya, marilah kepadaku, come to me, yaitu artinya bahwa Tuhan itu menginginkan aku. He wants me. Satu jawaban yang sederhana. Tapi setelah mendengar itu, semua jemaat masih terdiam. Namun beberapa orang di antara mereka mulai meneteskan air mata. Sebuah jawaban yang polos dan sederhana dari seorang anak kecil dengan pemahamannya yang masih kecil, masih dangkal, tapi itu adalah satu jawaban yang tepat, satu jawaban yang powerful. Ketika Yesus mengajak saya dan saudara untuk datang kepadanya, ketika dia katakan, marilah kepadaku, itu artinya dia menginginkan saya dan dia menginginkan saudara. He wants you and me. Dia menginginkan kita, maka dia mengajak kita untuk datang kepadanya. Dan hanya ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya pada dia, ketika kita bersandar di dalam pelukannya, disitulah kita akan merasakan ketenangan, sebuah rest yang tidak bisa diberikan oleh apapun, oleh siapapun yang ada di dunia ini. Rest, ketenangan itu juga akan dia berikan nanti waktu kita berada di dalam kerajaan kekalnya. Dan disitulah kita akan menemukan ketenangan yang sejati, karena kita ada bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Saudara, maukah, rindukah engkau merasakan ketenangan yang sejati dari dia? Datanglah kepadanya, dan biarkan apa yang kita tahu, kita dengar dari firman Tuhan hari ini tidak berhenti hanya di kepala, tapi saudara boleh meneruskannya sampai ke hati, boleh merasakan ketenangan itu dengan datang kepada Tuhan. Curahkan semua isi hatimu kepadanya, ceritakan kepada dia, dan nantikan dia di dalam diam dan ketenangan. Datang kepadanya, serahkan dirimu kepadanya, karena dia menginginkan dirimu. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari ambil waktu saat ini untuk diam di hadapan Tuhan. Dan biarlah apa yang kita dengar barusan, boleh kita teruskan sampai ke hati kita. Dan kita boleh merasakan ketenangan darinya. Adakah beban pikiran yang saat ini membuat saudara sangat terbeban? Banyak masalah yang saudara pikirkan yang membuat engkau sulit untuk tenang? Curahkan itu di hadapan Tuhan saat ini. Ceritakan semuanya kepada dia. Dan mari ambil waktu sejenak untuk diam dan tenang di hadapannya.
dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami tahu dari firman-Mu, tidak hanya menjadi sebatas pengetahuan yang berhenti di kepala kami, tapi biarlah itu boleh turun ke hati kami, dan kami boleh merasakan ketenangan yang sejati di dalam Engkau. Kami boleh betul-betul merasakan perasaan tenang ketika kami berada di dalam pelukan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh datang kepadamu dan merasakan perasaan itu yang Engkau telah sediakan dan tawarkan bagi setiap kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin susah untuk tenang karena berbagai kondisi, berbagai pergumulan yang sedang dihadapi. Kiranya Engkau menolong mereka ya Tuhan. Dan Engkau memberkati mereka, memberikan kerinduan kepada mereka, untuk mereka boleh datang kepadamu dan boleh menyambut uluran tangan-Mu dan merasakan kelegaan yang Engkau tawarkan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Persekutuan doa kita malam hari ini selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.